Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but Yang pertama yaitu media komunikasi data atau hardware. Yang pertama, pengertian kabel STP atau Shielding Twisting Pair. Kabel STP adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP dan FTP. Yakni bagian dalam kabel STP terdapat 4 pasang atau lebih kawat tembaga yang dibagi menjadi beberapa pasang, lalu dipilih menjadi satu dan dibagi luarnya lagi terdapat banyak lapisan perlindungan di antaranya berupa aluminium foil shielding, braiding shielding, insulator, dan kabel jaket, dan masing-masing perlindungan memiliki banyak fungsi yang berbeda. Fungsi kabel STP. Fungsi kabel STP ini menggunakan sebagai kabel telepon serta beberapa bisnis instalasi lainnya. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data, seperti pada pesawat telepon. Media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman. Berikutnya adalah cara kerja kabel STP. Kabel STP atau Shield Twist Pair merupakan sebuah jenis kabel yang memiliki lubang pembungkus tembaga atau aluminium foil yang pada dasarnya memang dibuat untuk mengurangi gangguan elektrik. Yang berikut yaitu kabel STP. Kabel STP dilindungi dengan aluminium foil yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang baik dari segala gangguan frekuensi gelombang elektromagnetik. Aluminium foil terdapat pada setiap dawai pasangan kabel. Yang kedua, kabel STP memiliki perlindungan yang kuat sehingga dapat mengantisipasi terjadi tekukan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dalam kabel. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam proses transfer data yang cukup cepat meskipun masih kalah dengan jenis kabel fiber optik yang didukung dengan teknologi. Yang berikut yaitu kekurangan kabel STP. Yang pertama, kabel STP memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel UTP yang memiliki harga yang lebih terjangkau. Hal ini terkadang membuat sebagian orang memiliki kabel UTP karena masalah harga. Yang kedua, proses instalasi kabel STP yang cenderung lebih rumit dibandingkan dengan kabel UTP dan FTP. Hal ini terletak ketika melakukan clamping saat akan memasang kabel konektor RJ11. Ini dikarenakan kabel ini cukup tebal dan keras berat perlindungan di dalamnya. Yang ketiga, jarak jangkauan yang hanya terbatas yakni sekitar 100 meter kala dibandingkan dengan kabel jaringan koaksial yang dapat mencapai 500 meter. Untuk menambahkan daya jarak maka membutuhkan reapter. Yang keempat, material bahan yang digunakan kabel STP cenderung tebal sehingga sedikit kaku dan kurang fleksibel, meski kabel ini memiliki ketahanan yang lebih baik. Yang kelima, atenuasi yang dihasilkan oleh kabel STP ini berpotensi meningkatkan dalam frekuensi yang tinggi. Yang keenam, keseimbangan dari kabel STP ini berpotensi menurun di dalam frekuensi yang tinggi juga bisa berdampak kepada timbulnya suatu crosstalk dan sinyal noise. Yang berikut kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri atas dua pengantar, di mana salah satu pengantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar satunya lagi dengan pola melingkar. Bagian-bagian kabel koaksial ialah sebagai berikut. Yang pertama, isolator luar atau outer jacket yang merupakan bagian kulit pembungkus luar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua, pelindung atau disebut juga grounding atau braid copper shielding yang merupakan serabut kabel terpilin bersilindang yang berfungsi mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Insulator dalam atau plastik insulatif yang merupakan kulit pelapis kabel konektor. Yang keempat, konduktor atau copper conductor merupakan inti kabel tunggal atau serabut yang berfungsi sebagai medium transmisi data. Yang berikut yaitu kabel fiber optik.
Tidak seperti dua kabel sebelumnya merupakan tembaga sebagai media pengantarnya, kabel fibra optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh VO itu berupa cahaya dari sumber ke tujuan, maka tidak heran bila transmisi kabel ini lebih cepat dibandingkan dengan dua kabel sebelumnya. Salah satu kelemahan kabel ini adalah gangguan atau noise yang sering terjadi apabila terketuk walaupun hanya sedikit. Berikut kabel UTP atau Unsigned Twisted Pair. Unsigned Twisted Pair disingkat menjadi UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar mentega tembaga yang tidak dilengkapi dengan silen internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. Karena memang harganya yang rendah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Dalam kabel UTP terdapat insulasi satu lapis yang melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan, tapi tidak seperti kabel Silent Twisted Pair atau STP. Insulasi tersebut tidak melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Berikut adalah penjelasan pengertian, fungsi, cara kerja, kelebihan dan kekurangan model komunikasi data, yaitu GSM, CDMA, 3G, dan 4G. Yang pertama, definisi GSM. Sebenarnya, GSM adalah singkatan dari salah satu teknologi, yaitu Global System for Mobile Communications. Secara sederhana, jaringan GSM bisa dikatakan merupakan sebuah teknologi untuk komunikasi seluler secara digital. Keberadaan satelit dan menara pemancar akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada jaringan GSM. Jaringan GSM menggunakan SIM card membantu untuk proses pertukaran informasi. Cara kerja GSM sendiri merupakan turunan dari teknologi Time Division Multiplexed Access atau TDMA. Teknologi TDMA ini mengirimkan data berdasarkan satuan yang terbagi atas waktu. Artinya, sebuah paket data GSM akan dibagi menjadi beberapa time slot. Time slot ini yang akan digunakan oleh pengguna jaringan GSM secara temporer atau sementara. Maksud dan digunakannya time slot secara temporer adalah time slot tersebut akan dimonopoli oleh pengguna selama mereka gunakan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan GSM. Yang pertama adalah kelebihan GSM, yaitu sinyal yang ada atau dimiliki oleh GSM biasanya lebih stabil dan juga kuat serta memiliki jaringan yang lebih luas di Indonesia. Tersedia lebih banyak pilihan provider di Indonesia. Dan yang terakhir, jaringan GSM memiliki kualitas suara yang lebih jelas serta lebih jernih saat terjadi sebuah koneksi. Di balik kelebihan, ada pun kekurangan dari GSM. Kekurangan GSM yaitu terdapat kode dan juga digunakan secara bergantian. Informasi yang ada di jaringan GSM mudah diketahui atau mudah disadap oleh pihak lain dan tidak bertanggung jawab. Sistem informasi yang terdapat dalam jaringan GSM mudah bocor. Dan yang terakhir, biasanya jaringan GSM memiliki tarif atau harga yang cenderung lebih mahal. Yang kedua, CDMA, kepanjangan dari Code Division Multiplexed Access, adalah sebuah cara komunikasi yang mengirimkan data untuk kode yang berbeda. Kode yang berubah yang nantinya akan melakukan pengaturan pada paket data yang dikirim untuk dapat memahami CDMA ini seperti sebuah kapal terbang yang ditumpangi oleh banyak orang yang memiliki kode, identitas, dan tiket yang berbeda. Jika mereka ingin melakukan sebuah koneksi, maka kode ini akan membuat akses yang berbeda untuk semua orang, sehingga pengguna akan dengan bebas berkomunikasi dengan orang lain. Fungsi CDMA. Dari pengertian CDMA di atas dapat kita simpulkan beberapa penggunaan CDMA adalah salah satu aplikasi awal multiplexer pembagian kode adalah Global Positioning System atau GPS. Yang kedua adalah The Qualcomm Standard ES95 dipasarkan sebagai CDMA awal. Yang ketiga adalah standar Qualcomm ES2000 yang dikenal sebagai CDMA 2000 digunakan oleh beberapa perusahaan telepon seluler termasuk jaringan Global Star. Yang keempat adalah standar ponsel 3G
komunikasi data biasanya lebih murah. Yang kedua, memiliki sistem keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, produk CDMA, misal handphone CDMA, memiliki harga yang lebih murah atau terjangkau. Kekurangan CDMA juga ada. Kekurangannya yang pertama adalah kualitas barang dari CDMA biasanya lebih baik. Yang kedua, karena digunakan secara murni, biasanya dalam bentuk berkomunikasi akan sering mengalami gangguan atau ukuran. Yang ketiga, 3G dalam bahasa Inggris adalah Third Generation Technology, merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union yang diadopsi dari IMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Istilah ini umumnya digunakan mengacu pada perkembangan teknologi telepon kabel versi ketiga. Melalui 3G, penggunaan telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 kilobit setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam atau bergerak secepat berjalan kaki. Akses yang cepat ini merupakan andalan dari 3G yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna seperti menonton video secara langsung dari internet atau berbicara dengan orang lain menggunakan video. 3G mempresentasikan evolusi untuk kapasitas, kecepatan data, dan kemampuan layanan baru. International Telecommunication Union mendefinisikan 3G sebagai teknologi yang bekerja sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kecepatan transfer data 144 kilobit per sekund pada kecepatan user 100 km per jam. Yang kedua, mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 km per sekund pada kecepatan berjalan kaki. Dan yang ketiga, mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 megabit per sekund pada user diam atau stasioner. 3G juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 3G yaitu memudahkan komunikasi dengan orang lain di tempat yang berbeda seperti layaknya face to face, memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat dan praktis. Perkembangan teknologi high speed data server seperti 3G ini sangat menguntungkan baik di dunia bisnis, pemerintah maupun perorangan. Karena semakin baru teknologinya, maka data yang dikirimkan menjadi lebih singkat. Yang terakhir, jenis data yang dapat dikirimkan dengan koneksi 3G ini menjadi lebih beragam. Tidak hanya huruf dan angka, tapi juga gambar diam, gambar gerak, dan suara. Juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G di berbagai tempat. Kedua, masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek etika dalam penggunaan teknologi yang baru. Karena semakin maju teknologi yang digunakan, maka akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan teknologi dalam penyalahgunaan mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung atau face to face. Yang terakhir, munculnya tindakan kejahatan. Yang terakhir adalah 4G. 4G berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu Fourth Generation Technology atau jaringan mobile broadband generasi keempat yang menawarkan akses data yang tinggi. Di dunia ada dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersialkan yaitu standar WiMAX dan standar Long Term Evolution atau LTE seperti yang kita nikmati di Indonesia. Fungsi dari 4G ada banyak dan beragam. Terima kasih. Di sini saya akan mereview materi 3 yaitu media komunikasi data software. Yang pertama 802.11. 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network atau LAN di frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers. Versi dasar dirilis tahun 1997 dan telah melalui serangkai pembaruan dan menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel Wi-Fi. Fungsinya agar produk yang menggunakan standar ini dapat bekerja sama atau compatible
meskipun berasal dari vendor yang berbeda. Ada 3 variasi dan standar dari 802.11, yaitu standar 802.11a. Dikenal pada tahun 2001, memiliki frekuensi 5 GHz dengan kecepatan 54 Mbps dengan cakupan area sampai 50 meter. Menggunakan modulasi OFDM. Kelebihannya memiliki kecepatan maksimum 54 Mbps, frekuensi yang diregulasi mencegah interferensi sinyal dari perangkat lainnya. Kekurangannya, biaya yang mahal, jangkauan sinyal yang pendek, dan mudah terganggu oleh halangan. Yang kedua, 802.11b. Dikenal pada tahun 1999 memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps dengan cakupan area 100 meter. Menggunakan modulasi DS dan SS. Kelebihannya biaya yang murah, range sinyal bagus dan tidak mudah terhalang. Kelemahannya kecepatan transfer maksimum yang paling rendah atau 11 Mbps. Mudah terinterferensi oleh sinyal dari peralatan lain yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Yang ketiga, 802.11n. Dikenal pada tahun 2002, memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 100 Mbps dengan cakupan area 100 meter menggunakan modulasi DSSS. Kelebihannya kecepatan maksimum 100 Mbps dan jangkauan sinyal terbaik, lebih tahan terhadap interferensi dari sumber lain. Kelemahannya, standar belum final. Penggunaan sinyal lebih dari satu dapat meningkatkan interferensi dengan jaringan Wi-Fi terdekat. Yang berikut, gelombang mikro merupakan salah satu yang termasuk dalam radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik berbentuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium. Radiasi gelombang elektromagnetik ini meliputi gelombang radio, gelombang mikro, radiasi infrared, gelombang UV, sinar X, dan sinar Y, yang mana semua radiasi tersebut memiliki persamaan, yakni sama-sama membentuk spektrum elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Fungsinya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai pemanas makanan atau microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, pemandu pendaratan pesawat, dan pendeteksi keberadaan suatu objek. Cara kerjanya, stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 45 Mbps. Kelebihannya, 1. Perambatannya relatif cepat atau dikarenakan gelombangnya yang pendek. Yang kedua, efisien biaya, biasanya biayanya cukup murah. 3. Mudah untuk diimplementasikan dan diinstalasi. Kelemahannya, 1. Mudah terinterferensi atau mudah terganggu oleh gelombang radio yang lain, bahkan oleh dua sistem transmisi gelombang mikro yang berdekatan sekalipun juga dapat terganggu. Yang kedua, dalam proses transmisi,
antara pemancar dan penerima sinyal diharuskan berada dalam garis pandang serta tidak ada penghalang. Yang berikutnya, satelit. Pengertian satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, dan satelit militer. 1. Satelit cuaca adalah satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. 2. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Yang ketiga, satelit militer adalah satelit yang mengintai suatu kekuatan dari senjata musuh. Fungsinya sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder, yaitu sebuah alat untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Cara kerjanya dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Contoh dari satelit ialah Intelsat 8 menggunakan 44 transponders, dapat mengakomodir 22.500 telepon sirkuit dan 3 channel TV. Pada masa sekarang ini sampai bisa mengakomodir komunikasi di Asia dan Afrika. Kelebihannya, koneksi di mana saja, tidak perlu LOS atau line of sight, dan tidak ada masalah dengan jarak. Jangkauan cakupannya yang luas baik nasional, regional maupun global. Pembangunan infrastruktur relatif cepat untuk daerah yang luas dibandingkan terestrial. Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik, serta broadcasting, multicasting. Kecepatan bit, akses tinggi, dan bandwidth lebar. Kekurangannya sangat sensitif cuaca dan curah hujan yang tinggi. Semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai, maka akan semakin tinggi redaman karena curah hujan. Rawan sambaran petir geledek. Berikutnya infrared. Infrared atau yang lazim dikenal dengan inframerah merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yakni antara 700 nm dan 1 nm. Sinar infrared adalah cahaya yang tidak terlihat atau tak tertangkap mata. Fungsinya untuk komunikasi jarak dekat maupun pengontrol jarak jauh. Cara kerja yaitu komunikasi data dalam inframerah dilakukan dengan mode serial. Seperti yang Anda ketahui, bahwa data serial akan memiliki sinyal on dan off yang dapat direpresentasikan menjadi bilangan biner 1 dan 0. Kelebihannya, 1. Transfer data dengan memanfaatkan sinar infrared bisa dilakukan kapan saja karena infrared tidak memerlukan kehadiran sinyal dalam melakukan proses transfer data. 2. Transfer data melalui infrared cenderung mudah dan sederhana. 3. Transfer data melalui ponsel bahkan tidak terkena biaya. Kekurangannya, 1. Transfer data yang memanfaatkan sinar infrared mengharuskan kedua lubang infrared yang berhadapan. Hal ini dinilai cukup menyulitkan dalam merepotkan. 2. Infrared sangat berbahaya bagi mata. Harus bisa diantisipasi supaya sinar infrared tidak terkena mata.
3. Transfer data melalui infrared cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan media transfer data yang lain seperti Bluetooth. Yang berikutnya Bluetooth. Bluetooth merupakan suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Fungsinya untuk mempermudah berbagi file, audio, menggantikan pengguna kabel, dan lain-lain. Pada saat ini sudah banyak sekali perangkat yang menggunakan perangkat Bluetooth ini. Cara kerja, Bluetooth mengirim dan menerima gelombang radio di sebuah band dengan 79 frekuensi atau saluran yang berbeda. Gelombang ini juga berpusat pada jalur 2,45 GHz, terpisah dengan radio, televisi, dan telepon seluler. Perangkat Bluetooth otomatis mendeteksi dan terhubung satu sama lain. Perangkat ini juga bisa saling terhubung dengan beberapa perangkat atau biasanya 8 dalam satu waktu bersamaan. Perangkat-perangkat yang terhubung tersebut tidak saling mengganggu karena masing-masing menggunakan salah satu dari 79 saluran yang ada. Contohnya, Bluetooth ini terdapat pada perangkat smartphone, headset, dan laptop. Kelebihan dapat menembus rintangan seperti dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transmisinya hanya 10 meter. Yang kedua, tidak memerlukan media kabel atau kawat. Yang ketiga, dapat mensinkronisasi data dari handphone ke komputer atau laptop. Yang keempat, bisa dipakai sebagai perantara modem. Yang kelima, praktis dan tidak ribet saat penggunaan. Kekurangannya, memakai frekuensi yang sama dengan gelombang Wi-Fi. Yang kedua, jika terlalu banyak koneksi Bluetooth dalam satu ruangan, akan sulit untuk menemukan penerima yang dituju. Yang ketiga, banyak beredar virus yang disebarkan melalui Bluetooth, khususnya dari handphone. Yang keempat, cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman data atau penerimaan data atau informasi. Yang kelima, kecepatan dalam transfer data tidak tetap, tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirim dan menerima data. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan membahas tentang protokol-protokol jaringan. Seperti yang kita ketahui, ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Protokol yang akan saya bahas pertama yaitu protokol TCP atau IP. TCP atau IP bisa dikenal juga dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang terhubung melalui jaringan internet. Sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terkait pada jenis perangkat keras khusus. Bisa juga digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak, serta bersifat open protokol standar dan mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP atau IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya adalah global. Selanjutnya HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer.
Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antar web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau domain atau URL. Yang ketiga itu HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah ekstensi dari Hyper Transfer Protocol atau HTTP, digunakan untuk komunikasi aman melalui jaringan komputer dan banyak digunakan di internet. HTTPS, protokol komunikasi dienkripsi menggunakan Transport Layer Security atau TLS, atau sebelumnya Secure Sockets Layer atau SSL. Oleh karena itu, protokol ini juga disebut sebagai HTTP over TLS atau HTTP over SSL. Yang keempat, DNS atau Domain Name System adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di rangkaian yang menggunakan TCP atau IP. DNS merupakan sebuah aplikasi service yang biasanya digunakan di internet seperti web browser atau email yang menerjemahkan sebuah domain ke IP address. Fungsi dari DNS adalah menerjemahkan nama komputer ke IP address atau memetakan nama komputer menjadi IP address. Yang kelima, PPP. PPP atau Point-to-Point Protocol adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link atau Layer 2 dan dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada protokol serial line Internet Protocol atau SLIP yang hanya mendukung pengalamatan IP status kepada para kliennya. Dibandingkan dengan pendahuluannya SLIP, PPP jauh lebih baik mengingat kerja protokol ini lebih cepat menawarkan koneksi kesalahan dan negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Yang keenam, ICMP. ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah protokol jaringan internet yang berfungsi untuk memberikan kiriman pesan-pesan ke dalam sebuah jaringan, mulai dari mengirimkan pesan error, pesan diterima, hubungan putus atau connection loss, dan sebagainya. Dengan adanya ICMP ini, maka jaringan akan mengetahui respon-respon yang terjadi selama konektivitas di dalam jaringan itu berlangsung. Yang ketujuh, SMTP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah standar internet untuk transmisi email. SMTP adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email. Selanjutnya saya akan membahas tentang protokol sistem publik. Di dalam protokol sistem publik terdapat beberapa protokol. Yang pertama, X25. X25 adalah protokol yang mendefinisikan bagaimana komputer atau device pada jaringan publik yang berbeda platform bisa berkomunikasi. Protokol yang sudah distandarisasi oleh International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector atau ITU. Fungsi dari X25, switch X25 biasa digunakan sebagai konsentrator pada jaringan dengan volume besar. Konsentrator di sini berfungsi sebagai penerima dan pengirim data dari komputer sumber ke komputer tujuan. Berikut ini adalah cara kerja dari X25. Device pada X25 terbagi atas 3 kategori, yaitu yang pertama data terminal equipment atau DTE, yang kedua adalah data circuit terminating equipment atau DCE, yang ketiga yaitu packet switching exchange atau PSE. Device yang digolongkan DTE adalah end system seperti terminal, PC, host jaringan atau user device. Sedangkan device DCE adalah device komunikasi seperti modem dan switch. Device inilah yang menyediakan interface bagi komunikasi antara DTE dan PSE. Adapun PSE ialah switch yang menyusun sebagian besar dari carrier network. Kelebihan dan kekurangan X25.
Kelebihan yang pertama, protokol X25 memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding RS-232 atau 64 KB per second dibanding 9600 byte per second. Kekurangannya, tidak semua sentral memiliki antarmuka X25, sehingga diperlukan pengadaan modul X25 dengan syarat bahwa sentral sudah disupport X25. Kelebihan yang kedua, protokol X25 memiliki kemampuan untuk menyediakan logical channel per aplikasi. Kekurangannya, untuk pengembangan aplikasi berbasis protokol X25 membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibanding dengan RS-232, terutama untuk pembelian hard adapter X25. Kelebihan yang ketiga, penduduk logical channel dapat dilakukan secara permanen dengan mode PVC atau Permanent Virtual Channel maupun temporary dengan mode SCV atau Switch Virtual Channel sesuai dengan kebutuhan. Kekurangannya, untuk komunikasi data secara sentral dengan perangkat ONT, beberapa sentral diidentifikasi menggunakan protokol property vendor yang berjalan di atas protokol X25. Yang kedua adalah ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN atau Integrated Digital Network. Ia menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke pelanggan lain secara digital untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Fungsi ISDN. Fungsi ISDN sebagai suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Kelebihan dan kekurangan dari ISDN. Kelebihan yang pertama yaitu pelanggan yang dapat menggunakan saluran ISDN untuk telepon dan data. Kekurangannya, layanan ini tidak terdapat di semua wilayah. Kelebihan kedua, kecepatan melebihi modem analog 56 KB per second tanpa penurunan kualitas dan tidak membutuhkan pengkabelan baru. Dapat menggunakan kabel telepon yang sudah ada dan diimigrasikan ke ISDN. Kekurangannya adalah penggunaan ISDN yang kontinu menjadikannya lebih mahal dari koneksi licensed lain. Ketiga adalah frame relay. Definisi frame relay. Frame relay merupakan suatu layanan data paket yang memungkinkan beberapa pengguna menggunakan satu jalur transmisi pada waktu yang bersamaan pada suatu teknologi komunikasi dengan kecepatan tinggi. Fungsi frame relay. Fungsi frame relay yang utama pada lapisan dan layer data link yang merupakan lapisan kedua pada proses frame relay yang menempatkan link untuk transfer data. Dan berikut ini adalah contoh gambar dari frame relay. Berikut ini adalah cara kerja frame relay. Frame relay network device terbagi untuk end user device, host pad dan host, router, dan bricket. Kelebihan dan kekurangan frame relay. Kelebihan yang pertama, high performance due to simple error correction dan X25 hanya di ujung user. Kekurangannya, bila terjadi error, makan waktu untuk perbaikan. Kelebihan kedua, memiliki software yang simpel, resiko dengan biaya rendah. Kekurangannya, delay lama bagi switching. Kelebihan yang ketiga, dapat mendukung berbagai aplikasi seperti blok interaktif data application seperti grafik, video text, CAD dan CAM, file transfer, multipixel, low bitrate, dan end karakter interaktif grafik atau text editing. Kekurangannya, lebih sulit memanage networknya kalau networknya lagi berkembang. Terakhir yaitu ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Definisi ATM adalah suatu teknologi paket switching yang berkecepatan tinggi yang menggunakan paket yang pendek berukuran tetap yaitu 53 byte yang disebut dengan ATM cell. Fungsi ATM. ATM berfungsi untuk menerima sel yang masuk dari ATM endpoint atau switch ATM lain, kemudian membaca dan memperbarui informasi di dalam header sel dan dengan cepat mengarahkan sel ke sebuah interface output ke arah tujuan. Berikut ini adalah cara kerja ATM.
Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi seperti voice, video, dan data dalam format sel berukuran 50 GB melalui saluran fisik yang sama. Proses tersebut dinamakan statistical multiplexing. Masing sel terdiri dari 48 byte pre-word berisi informasi dari 5 byte header dan berisi alamat dan routing. Dalam jaringan ATM dikenal dua virtual circuit, yaitu PVC atau Permanent Virtual Circuit dan SVC yaitu Switch Virtual Circuit. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari ATM. Kelebihan yang pertama adalah low latency. Salah satu ciri penting dari ATM adalah rendahnya penyembunyian dari ketidaknyamanan dari kapasitas untuk merentangi LAN dan WAN. Yang kedua yaitu kadar kelajuan dari bandwidth yang tinggi karena faktor low latency. ATM digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kelajuan dengan bandwidth yang tinggi. Kekurangannya, komponen penunjang jaringan ATM seperti juga jaringan yang lain tersusun atas material fisik. Perubahan fisik karena pengaruh suhu, aliran elektron, petir, dan sebagainya akan menimbulkan noise yang akan berpengaruh untuk unjuk kerja jaringan. Teknologi cloud computing. Definisi cloud computing. Secara umum, definisi cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Fungsi cloud computing. Yang pertama, sebagai server pusat berbagai data. Dikarenakan pada jaringan komunikasi terdapat berbagai pertukaran informasi dan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna, komputasi awan berfungsi sebagai server pusat berbagai data. Sehingga setiap data yang akan digunakan akan dipanggil melalui server pusat. Kelebihan server pusat adalah data yang disimpan menjadi lebih aman dan tidak membutuhkan perangkat keras untuk membangun server tersebut. Cukup menyewa jasa dan Anda dapat menikmati layanan server pusat komputasi awan. Yang kedua, sebagai virtual service berbagai permintaan. Dikarenakan para pengguna tidak perlu membangun perangkat keras secara fisik atau melakukan pembelian perangkat lunak bersama lisensinya, komputasi awan menjadi layanan virtual yang bisa digunakan. Selain menghemat biaya pembelian, biaya perawatan, dan pemeliharaan, komputasi awan dapat diakses kapan saja dan sangat fleksibel untuk melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas media penyimpanan. Sehingga menggunakan komputasi awan sangat mudah dan cepat. Cara kerja cloud computing. Yang pertama, teknologi komputasi awan membutuhkan internet, sekaligus menjadikan internet sebagai pusat server komunikasi dalam pengolahan data, sehingga seorang pengguna membutuhkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tertentu tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Yang kedua, dikarenakan tidak adanya proses instalasi di awal, maka penyimpanan data dilakukan secara virtual, sehingga beban penyimpanan tidak berdampak terhadap penggunaan memori pada komputer. Perintah yang dimasukkan ke dalam aplikasi kemudian akan dilanjutkan kepada server aplikasi untuk diolah. Yang ketiga, perintah yang diterima oleh server aplikasi kemudian akan diolah dan diproses sehingga para pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai perintah yang masuk ke dalam server aplikasi. Salah satu contoh penggunaan dari komputasi awan adalah Yahoo, PDF, Gmail, dan Google Drive.
Yang keempat, umpan balik dari perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi akan secara langsung terintegrasi bersama sistem komputasi awan yang ada di komputer. Seorang pengguna hanya memerlukan jaringan internet untuk memberikan perintah sekaligus menjalankan aplikasi tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Contoh cloud computing. Yang pertama, Dropbox. Fungsi atau kegunaan Dropbox bisa diakses di mana saja, kapan saja, melalui perangkat apapun. Untuk menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan cara mendaftar melalui situs Dropbox.